Daun jadi homa mereng tupu di mi ale mardame marohamu marite Yesus mi Laus Yesus si patupa para dianani di lambumi amana di ban holong nai. Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan buat kita pada hari ini yang tertulis dalam Lukas 9 ayat 62, saya akan bacakan buat kita. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ada lagu yang mengatakan mengikuti Yesus adalah keputusan. Ketika kita mengikuti Yesus, ada penyerahan diri yang mutlak kepada Allah. Sehingga setiap orang yang sudah menyerahkan dirinya, dia kembali kepada kemanusiaan yang asli. Artinya kembali hidupnya terarah kepada Allah. Hidup di dalam Kristus sebagai pedoman dan panutan, itu yang mau dijelaskan oleh firman Tuhan kita pada kali. Karena apa? Ketika orang banyak melihat Yesus Kristus bisa menyembuhkan orang sakit, bisa memberi makan 5.000, 4.000 orang, mereka banyak yang ingin ikut menjadi murid Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mempunyai begitu banyak alasan. Di ayat 59 dan ayat 60 katakan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Kemudian dikatakan di ayat 61, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Artinya Tuhan mau katakan bukannya tidak perlu keluarga, bukannya tidak perlu untuk menghormati keluarga, tetapi jangan itu menjadi alasan kita untuk tidak datang kepada Yesus. Bukannya tidak perlu pekerjaan, bukannya tidak perlu kesibukan-kesibukan kita, tetapi jangan jadi itu penghalang dirimu untuk selalu menghidupi Yesus di dalam dirimu. Karena itu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ketika orang percaya mempunyai banyak alasan untuk menghidupi firman Tuhan, saya mau katakan itu sama seperti seorang anak-anak yang belajar daring saat ini. Ketika kita mengajarkan anak kita bahannya masih satu, seperti pengalaman saya belajarnya, topiknya hari ini tentang tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian ada tugasnya, mana ini benda yang letaknya di kanan, kemudian mana benda yang letaknya di kiri. Anak saya langsung bilang, minum susu dululah, main boneka dululah. Kemudian dia katakan lagi, nonton TV dululah. Banyak sekali alasan yang terjadi. Sekalipun memang sebagai seorang ibu kita sabar, tetapi ketika banyak alasan, Tuhan mau katakan bahwa setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, artinya Tuhan mau katakan orang percaya itu harus fokus, harus terarah hidupnya, di mana menjadikan Yesus menjadikan pedoman dan panutan di dalam hidupnya. Pertanyaan saya, apakah kita sudah mengenal tentang Yesus? Di manakah kita tempatkan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari? Di emperan rumah kita kah? Di halaman kah? Di kamar makan kita kah? Tetapi Tuhan mau katakan kepada kita untuk menjadi orang Kristen, jangan setengah-setengah.
tetapi menjadikan Yesus itu sebagai nakoda di dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga kita melihat bahwa kita menciptakan kerajaan Allah di dunia ini, menjadikan hidup kita di dalam Yesus. Karena apa? Kita mau berjalan di jalan kehidupan ini bersama-sama dengan Yesus. Karena itu Paulus katakan dalam setiap pelayanannya, saya melupakan yang di belakang dan terarah ke depan. Artinya ketika kita hanya melihat ke belakang, kita tidak fokus lagi ke depan, sama seperti membajak sawah itu diperlukan dia lurus supaya dia bersih, kemudian dia rapi. Demikian juga Tuhan inginkan kepada kita ketika kita ingin fokus kepada Dia, menjadikan Dia nakoda kita. Di situ kita tidak takut, di situ kita tetap Allah yang menjadi pelindung kita. Biarlah Allah yang selalu menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Kami mau jadikan Tuhan nakoda di dalam hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai-Mu. Amin.